Shalom Bible Lovers dimanapun Anda berada. Pada pagi ini saya bersyukur karena pimpinan Tuhan kita masih berada dalam keadaan baik, keadaan sehat. Saya pakai kacamata di siang-siang bukan karena beli kacamata baru ya, tapi karena memang tidak sanggup melihat layar laptop. Nah begini, ada kabar yang sangat menyedihkan yang mungkin saudara sebagian juga sudah dengar, yang hati ya. Kalau saya memberi judul itu kabar duka dari Sigi ya. Jadi pagi ini saya ingin mengucapkan beberapa hal, tapi saya juga ditemani oleh seorang kawan. Ada sahabat saya langsung akan menunjukkan kepada saudara, saya ingin mengundang dia sekarang. Semoga dia sudah bersiap dengan wajah gantengnya ya. Ini dia orangnya. Iya, ini. Salam, Sobat Shalom Waras. bro. Salam, salam. Gimana kabar ini? Kabar baik, tapi minta Aman? maaf saya lagi di atas Segenteng ini, lagi perbaiki atap gereja yang Hati-hati salah melangkah, nanti patah kaki tiba di bawah ini. aman-aman. Bro, Jadi sudah dengar berita akhir-akhir ini ya? saya baru dapat kabar tadi pagi ya, teman-teman dari justru saya dapat bukan dari orang Indonesia, maksudnya justru Oh, dari teman yang di Jerman yang kasih informasi luar negeri katanya ya? ada kasus. Saya kaget lalu saya cari tahu ternyata benar. Ya, kasus apa namanya itu? Ya, Bukan kasus apa kejadian yang sangat miris di mana gereja bahkan ada 4 orang ya, 4 orang warga ya. jemaat yang harus Jadi korban. jadi martir oleh karena tindakan manusia-manusia kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang sebenarnya mereka ini tidak pantas hidup di Indonesia ya, karena mereka hanya datang menjadi perusak ya, mengganggu keamanan bangsa kita. Dan itu saya berharap sekali ya supaya TNI Polri benar-benar meratakan mereka itu ya, menangkap lalu mengadili mereka. Kalau memang masih masih kabur-kabur ya dicari sampai dapat. Ini benar-benar merugikan, bahkan nyawa harus melayang gara-gara perbuatan jahat mereka ini. Iya, iya. Tahan, Ya, tahan, ya. tahan dulu emosi, Pak. Sabar, Ya, Pak. bukan emosi tapi miris sekali. Maksudnya saya tidak tahu Ya, apakah ini doktrin apa yang mereka pahami sehingga begitu mudah menghabisi nyawa orang itu. Saya tidak tahu itu ajaran apa itu. iya. Jadi sahabat-sahabat yang ada di rumah, beritanya itu begini ya. Eh, ini kabar dari teman yang ada dari Sigi. Dia menulis begini di WhatsApp. Kami baru dapat telepon dari Opsir Korps Lemban Tongoa. Jadi Lemban Tongoa ini adalah salah satu dusun yang ada di daerah Kabupaten Sigi. Dan sebutan Opsir Korps itu menunjukkan bahwa yang melayani di sana adalah Gereja Bala Keselamatan. Tahu bahwa Gereja Bala Keselamatan adalah gereja yang begitu militan dalam pekabaran Injil, dan mereka masuk sampai ke daerah-daerah pedalaman. Kalau kita lihat di dalam di pegunungan Kota Palu, pegunungan di sekitar Kota Palu itu pelayanan-pelayanan yang dihandle oleh Gereja Bala Keselamatan itu sangat besar. Mereka adalah orang-orang yang semangat dalam pekabaran Injil. Mereka militan, mereka mengorbankan semua yang mereka miliki, tenaga, pikiran, mereka masuk. Jadi itu luar biasa sekali pelayanan rekan-rekan Opsir yang ada di sana. Dan Jemaat Korps Lemban Tongoa ini adalah salah satu pelayanan mereka. Yang melayani di sana adalah Kapten Arnianto dan Nyonya Mpapa. Jadi satu keluarga, suami istri. Juga ada Tokelemo, Letnan, dan Nyonya Abram Kako. Jadi mereka adalah
para pelayan yang ada di sana. Saya membaca ini dan merasa sangat, ya gimana ya, sangat berat. Apalagi teman yang mengirimkan, mereka mengirimkan sekaligus dengan gambar-gambar yang membuat kita merinding lah ya begitu. Dan informasinya korban begini, bahwa pos pelayanan Lewonu, Lembantongoa mendapat serangan teroris. Kalau di berita yang saudara dapat barangkali, karena sudah diberitakan di Kompas ya, itu ditulis hanya orang yang tidak dikenal. Tapi menurut berita yang kami dapat, yang diperoleh dari WhatsApp ini, itu serangan teroris pagi jam 8 waktu Indonesia Tengah, dengan korban gedung gereja pos pelayanan Lewonu, Lembantongoa dibakar habis. 6 rumah jemaat dibakar. 4 orang jemaat meninggal, 2 orang meninggal di, maaf saya sebut dipotong. Lalu 1 orang putus, saya sebut lagi maaf ya, putus leher dengan badan, dan 1 orang dibakar. Pos pelayanan ini memang agak di hutan, Tokelemo, Lembantongoa ya, sehingga tidak ada akses. Nanti siang jam 12 baru ada kabar, padahal kejadiannya jam 8. Jadi begitu bro. Nah, saya juga secara pribadi ingin menyampaikan kepada rekan-rekan pelayan, kepada keluarga korban yang ada di Sigi, rekan-rekan opsir, bala keselamatan yang melayani di sana. Saya secara pribadi dan mungkin Bro Pavel juga sangat berduka cita dan sangat terpukul. Jadi saya memang dulu bro pelayanan sama-sama saudara-saudara, rekan-rekan opsir yang ada di daerah situ. Sehingga mendengar berita ini seperti ya saudara saya sendiri, yang apalagi kita sesama orang percaya ya, yang mengalaminya. Jadi saya sampaikan dengan sangat dalam bahwa saya juga sangat berduka dengan peristiwa ini. Kiranya teman pelayan Kristus yang ada di Sigi bisa dikuatkan, juga saudara-saudara yang keluarga yang ditinggalkan bisa dikuatkan. Tadi juga Bro Pavel sempat minta informasi kepada saya tentang adakah nomor rekening yang bisa dipakai untuk tentu ya, saya lagi cari informasi bro. Semoga bisa segera dapat dan akan diberikan kepada saya kirim pada Bro Pavel untuk mentransfer seberapa yang kira-kira bisa membantu. Jadi begitu untuk keluarga yang berduka ya, teman seluruh pelayan. Saya hampir tidak sanggup mengatakan ini sebenarnya. Mungkin dari Bro Pavel ada yang mau disampaikan, Bro, silakan. Iya, pertama-tama saya turut berduka cita ya, kepada keluarga yang ditinggalkan oleh saudara, mungkin ada yang suami atau istri atau orang tua, dan juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk kejadian ini. Doa saya semoga jemaat keluarga yang ditinggalkan tetap kuat, tetap tabah dalam Tuhan. Ya, memang begitulah resiko kita menjadi orang percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan orang akan membunuh kamu atau maksudnya melakukan kejahatan, mereka kira mereka itu berbakti kepada Allah. Padahal sebenarnya mereka tidak mengenal Allah maupun aku. Dan inilah resiko yang harus kita tanggung sebagai orang yang percaya. Tetapi hal ini tidak boleh membuat kita kendor. Kita harus tetap bersemangat karena semua kita pasti akan meninggalkan dunia ini dengan cara apapun. Ada memang orang-orang yang dipilih untuk menjadi martir, ya ada, tetapi ada juga orang yang meninggal dengan cara yang biasa. Tetapi semua pasti akan meninggal. Bahkan para terorisme itu juga akan meninggal. Tetapi bersyukurlah Anda yang meninggal di dalam Yesus. Jaminannya rumah Bapa di sorga. Ya, Yesus telah mati juga, telah mati karena penjahat-penjahat,
karena manusia yang berdosa yang uh, harus menghukum dia, artinya dia harus dihukum karena dosa-dosa kita. Tapi perhatikan ketika dia mati, dia telah bangkit dari kematian. Dan dia telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang yang percaya. Jadi saya percaya, saudara-saudara kita yang telah mati martir, ya, karena nama Yesus, saya percaya mereka sudah berbahagia bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi kita tidak usah terlalu bersedih sekali. Ya, bersedih itu wajar manusiawi, tapi jangan kehilangan pengharapan. Jangan kehilangan pengharapan. Tetap berpegang teguh kepada Yesus, karena tidak ada yang terjadi di luar rancangan Tuhan. Semua dalam plan Allah yang sangat besar. Jadi percayalah kepada Tuhan, tetap kuat dan tetap fokus dalam melayani Tuhan. Sehingga seorang teman dari Jerman tadi, WA saya, tolong carikan nomor rekening dari keluarga yang telah ditinggalkan. Ya, mungkin itu bisa akan membantu meringankan beban dari keluarga yang ditinggalkan. Jadi saya mohon kepada Bro Peter yang pernah juga berkecimpung di daerah sana, sehingga itu mungkin bisa membantu saya memberikan informasi, sehingga itu bisa menolong saudara kita yang sedang berduka cita. Lalu yang kedua, lalu yang kedua sebagai anak bangsa, ini saya berbicara sebagai anak bangsa, saya sangat sedih dan mengecam keras perbuatan-perbuatan jahat. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ini tipe-tipe manusia yang tidak mengenal Tuhan. Walaupun mereka mengatakan itu berbuat demi ideologi mereka, demi Tuhan mereka, tapi menurut saya Tuhan mereka bukan Tuhan tapi setan, ya. Karena hanya setan yang datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan setan ingin semua manusia binasa. Jadi manusia seperti ini menurut saya suruhan setan, suruhan iblis, ya. Dan saya memohon kepada TNI, Polri, pemerintah supaya segera mencari orang ini, menangkap mereka supaya mereka menerima pengadilan di negeri ini seadil-adilnya. Tetapi sekali lagi, sebagai orang Kristen kita tidak boleh membenci mereka. Ya, secara manusia mungkin kita sakit, tetapi jangan membenci. Doakan mereka supaya mereka bertobat. Doakan pemerintah supaya pemerintah bisa bekerja sungguh-sungguh dan serius, ya. Dan ya, doalah supaya Tuhan yang beracara dalam kehidupan mereka. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan. Seperti Paulus ketika dia rutin membantai orang-orang percaya, tapi Tuhan jamah dan dia bisa bertobat. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Doakan saja sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita senang dengan perbuatan jahat mereka. Tetap kita kecam. Tetapi tetap melepaskan kasih, lepaskan pengampunan, kita doakan. Supaya mereka bisa dijamah oleh Tuhan. Dan pemerintah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membasmi radikalisme, terorisme yang merusak peradaban di negeri kita Indonesia tercinta ini. Kira-kira begitu, Bro. Ya. Saya kira itu ya, bagi teman-teman dimanapun berada, tolong tetap dukung dalam doa daerah Sigi, daerah Palu, daerah Poso, seluruh Sulawesi Tengah, agar dapat berada dalam kondisi yang kondusif. Doakan juga aparat keamanan yang berjaga-jaga, yang bekerja untuk menyelesaikan persoalan ini. Tuhan menolong mereka dan Tuhan beri perlindungan. Mereka tidak celaka, tidak terjadi apa-apa, karena kita percaya bahwa kebenaran selalu akan terbuka, ya. Kebenaran akan selalu dinyatakan. Jadi begitu saja. Masih ada, Bro? Kalau tidak saya sudah mengakhiri ini. Ya. Saya ingatkan mohon kalau ada nomor rekening dari keluarga supaya kami bisa bantu share juga di channel YouTube. Ya. Ya. Dan juga teman-teman yang ingin mungkin nanti kalau saya sudah dapat memberi donasi, saya berharap supaya bisa segera ditemukan itu, Pak Peter. Oke. Jadi saya akan taruh di link. Semoga teman dapat ya, kita kirim atau mungkin kontak person yang ada di sana untuk mendapat informasi lebih lanjut ya. Oke, jadi itu rekan-rekan tetap semangat.
tetap berjuang dalam kabar baik agar jiwa-jiwa boleh dibawa kepada Kristus, diselamatkan. Oke, Amin. itu bro, sampai jumpa ya. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.